Pemirsa, suasana Hari Suci Galungan dan Kuningan kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya karena diwarnai suasana Pilkada serentak 2024. Apalagi hari pertama kampanye Pilkada bertepatan dengan Hari Suci Galungan. Kalangan akademisi menilai pasangan calon yang bersaing menjadi pemimpin di Bali baik di Pilkada Kabupaten Kota dan Pilkada Bali akan diuji oleh Sang Tiga Buta Wisesa. Mereka diuji untuk mengendalikan diri dan berlandaskan dharma dalam meraih kemenangan. Hal itu terungkap dalam acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru di Warung Bali Coffee, Jalan Petra 63 Denpasar, Selasa 17 September 2024. Ketua PHDI Bali Inyoman Kenak menegaskan melalui perayaan Hari Suci Galungan, kita bersama diuji untuk teguh menjalankan darmaning agama dan darmaning negara. Bagi dia, ritual galungan yang kebetulan bersamaan dengan hari pertama masa kampanye, jangan dikorbankan dengan kampanye hitam hanya untuk meraih kemenangan. Dia setuju KPU Bali dan Kabupaten Kota akan bertemu dengan paslon untuk sepakat meniadakan kampanye saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Justru banyak agenda pilkada juga berkaitan dengan pesan moral dan spiritual di Bali. Seperti penetapan paslon yang lolos pada 22 September 2024. Saat itu kita dan calon pemimpin Bali digoda oleh tiga buta wisesa yakni Buta Dungulan pada Minggu Pahing. Esoknya Senin Umanis digoda oleh Buta Galungan dan pada penampahan Galungan digoda Buta Amangkurat. Ketiganya menggoda manusia dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika pemimpin Bali mampu mengendalikan tiga buta wisesa ini, barulah kita disebut mampu memenangkan dharma melawan adharma. Bahwa tiga buta, tributa itu harus bisa dikendalikan oleh calon-calon pemimpin itu sendiri. Yang pertama yaitu buta galungan, yaitu bisa mereka seorang pemimpin itu bisa berpikir yang logis dan bisa berkata yang disebut bisa di dalam buta tiga itu disebut dengan buta dungulan. Nah terakhir Buta Amangkurat bisa bertindak yang tegas, tidak ingin menguasai seolah-olah menghalalkan secara cara untuk keinginan untuk berkuasa. Kan itu ada Buta Galungan, Buta Dungulan, dan Buta Amangkurat. Itulah kemenangan. Setelah mereka menang itu dirayakan besoknya di saat Galungan itu sendiri, di saat Buta Kliwon Dungulan. Godaan tiga buta wisesa juga diungkapkan pengamat agama Hindu yang juga dosen Unhi Denpasar, I Gusti Ketut Sudiana. Dia memaparkan galungan adalah bentuk syukur umat memenangkan dan menegakkan dharma, bukan negakin dharma dalam artian menyalahgunakan dharma. Momentum ini dipakai pemimpin Bali dan pemilih untuk mengarahkan pikiran positif. Sejak Sugihan Jawa atau Sugihan Pengenteg, kita diajarkan melakukan yoga semadi selama seminggu agar fokus mengendalikan diri. Makanya sejak Minggu Pahing sudah turun Buta Galungan yang menggoda pikiran kita. Senin digoda oleh Buta Dungulan dalam konteks perkataan dan Selasa saat penampahan digoda Kala Amangkurat dalam perilaku kita. Jika kita lolos, barulah kita merayakan kemenangan saat Buta Kliwon Dungulan. Makanya calon pemimpin Bali diminta jadikan galungan ini sebagai mahkota atau gelung agar kita bisa menghantarkan masyarakat Bali yang sejahtera. Galungan itu adalah momen ritual dan bersifat sakral. Terkait dengan pesta demokrasi melalui pilkada, hendaknya pemimpin itu mendasari apa yang ingin disampaikan lewat wacana kampanye itu berdasarkan kebenaran. Kebenaran menjadi kata kunci. Jangan seperti kata fenomena mengatakan sampuna ngantos ma menjor tanda petik ane leser beneng baik itu dikubur ditanam, sementara yang bengkok itu dipayasin. Itu tadi bilang dharma harus ditegakkan, bukan ya, ditegakin. Apa maksudnya? Dharma itu harus ditegakkan, bukan ditegakin. Ditegakin artinya diduduki sebagai alas, sementara dharma itu harus dijadikan sebagai momen di mana kalau saya sampaikan dengan kata puitis ya, galungan itu harus menjadi lang, leng, long, lang. Dengan dharma kita menjadi galang apa dang, kemudian dasar dharma itu bisa mengguling adharma, terkalahkan, barulah dijadikan gelung dharma itu.
sehingga kehidupan kita geleng, anteng, tegang, senang. Sementara itu, seniman yang juga mantan pengurus KPU Bali, Dr. Ketut Sukawati Lanang Perbawa, yakin semua calon pemimpin Bali yang bersaing di pilkada konsen dengan agama Hindu dan budaya Bali. Saat Galungan dan Kuningan kita memperkuat Atma Kerti dan Jagat Kerti. Disinilah calon pemimpin Bali akan diuji Satya Wacana dan perbuatannya dalam memajukan budaya dan adat Bali serta agama Hindu. Makanya dia menyebutkan saat Galungan pemimpin diuji. Seperti sangat tak elok kita mengerahkan massa saat hari suci, apalagi tempat suci dilarang dijadikan tempat kampanye. Swece Bali TV.